Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, qudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kenikmatan iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan salat maghrib kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habib Allah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada risalah yang dibawanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini serta dengan seluruh keluarga besar kita, anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga soleh dan solehah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2658, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalatan fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu min." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian dia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Dalam hadis tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Dia memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis Nabi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, artinya kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memahaminya, mempelajari, kemudian menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Amal ada yang dalam bentuk amal pribadi dilaksanakan, ada amal yang dalam bentuk dakwah disampaikan, mengajak kepada orang-orang. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada aku selain Abdullah bin Amr, sebab dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulisnya. Pelajaran yang penting juga diantaranya adalah bagaimana mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi kalau mau belajar itu harus sering-sering mencatat.
baik di dalam buku, di tulisan buku, ataupun di dalam HP. Yang jelas ketika ada ilmu yang disampaikan, maka salah satu kewajibannya adalah mengikat ilmu tersebut dalam bentuk tulisan. Kewajiban seorang pencari ilmu mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi kalau kemana-mana, kalau bisa bawa catatan. Kalau tidak, kita punya HP, simpan di HP. Kalaulah ada ilmu yang disampaikan. Para ulama salaf sangat bersemangat dalam menghafalkan ilmu. Cukuplah para sahabat sebagai contoh dalam hal ini. Mereka menghafalkan sekian banyak hadis yang mereka dengar langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, Abu Jur'ah Ar-Ras mengatakan, ayahmu hafal 1 juta hadis. Dikatakan kepadanya, bagaimana kau mengetahuinya? Ia menjawab, aku bermuzakarah dengannya dan aku mengambil sekian banyak bab darinya. Kita sebagai orang yang dalam posisi pencari ilmu, banyak-banyaklah belajar, bertanya, bermuzakarah kepada ahlinya. Maka apabila kita sekarang dalam posisi sedang mencari ilmu dalam sebuah kajian, pertama ada beberapa adab yang harus diperhatikan kita ketika kita akan mencari ilmu dengan baik. Yang pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Posisinya dekat dengan guru. Kalau bisa di hadapannya, agar kita terlihat olehnya. Karena pandangan seorang guru itu menjadi wasilah keberkahannya. Jadi ketika guru kita memandang kita dalam posisi kita sedang belajar, maka itu adalah wasilah keberkahan ilmu kepada kita. Kalau zaman sekarang kan kalau nyari ilmu jauh-jauh duduknya. Ada yang mepet dinding, sender, nyaman, maaf. Saya enggak yang mau. Karena mau mencari kenyamanan. Padahal kenyamanan terbaik adalah ketika posisi pencari ilmu berada di dekat dengan guru. Makanya kalau jamaah dulu semuanya luar biasa ya. Ketika ada kajian, mereka langsung mendekat kepada sumber ilmu. Karena memang demikianlah seharusnya. Kalau sekarang alhamdulillah ketika guru sudah ditempatkan di tengah-tengah, tinggal posisinya agak ditinggikan sedikit sebagai bentuk kemuliaan. Mungkin nanti ada kursi yang lebih tinggi, bukan kursi ya, alas yang lebih tinggi mungkin ya, bisa dibikin nanti oleh DKM khusus untuk seorang guru. Bentuk kemuliaan kita memuliakan seorang guru. Di tengah-tengah kemudian para pencari ilmunya ada di sekelilingnya, hanya kurang dekat saja, masih jauh-jauh. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Jadi kalau kita sedang mencari ilmu bersama-sama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu mencari ilmu, pertama kepada guru kita mengulang belajar, murajaah. Kemudian dengan sesama murid yang sedang belajar tetapi mereka lebih paham duluan, lebih duluan belajar, maka kita pun mendengarkan bacaannya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mengikat faedah-faedah pelajaran dengan bentuk tulisan. Yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran atau kajian sedang disampaikan. Nunggu waktu diberikan oleh guru. Apakah ada pertanyaan? Nah, berarti waktu bertanya. Tapi kalau sedang ada kajian, sedang disampaikan ilmu, dilarang Pak ngangkat tangan untuk bertanya. Kalau di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Jadi nunggu kalau menanya nanti setelah diberikan kesempatan oleh gurunya. Kemudian yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru. Jika kita sedang belajar seorang ilmu
maka guru itu yang kita ikuti. Jangan mencari-cari perbandingan kalau kita tidak memiliki dasarnya. Jangan membanding-bandingkan satu guru dengan guru yang lain dalam posisi materi yang sama. Alhamdulillah kalau kita guru-gurunya sudah sesuai dengan penguasaan ilmunya. Kita punya ustaz yang paham dengan Al-Quran, Ustaz Jifa. Kita punya ustaz guru yang paham tentang ilmu fikih, ya, Ustaz Jilalul Haq. Kemudian Ustaz Sugiono, guru kita semua paham tentang alatnya, nahwu sorofnya, sehingga bisa membuka isi Al-Quran. Ini luar biasa. Hafalan itu sudah luar biasa, Pak. Tempat belajar yang sudah luar biasa. Seminggu ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mengulang pelajaran di rumah. Berarti Rebo Kemis, ya. Rebo Kemis sebenarnya harus mengulang di rumah bersama dengan istri atau bersama dengan kawan. Jumat ketemu Ustaz Jifa, ya. Ahad ketemu Ustaz Sugiono, Selasa ketemu Ustaz Jilalul Haq, walaupun nggak tiap minggu. Nah, waktu-waktu tidak belajar di masjid, manfaatkan untuk mengulang pelajaran di rumah masing-masing dengan keluarga, atau mengulang pelajaran dengan kawan-kawan belajar, sehingga setiap harinya kita terus bertambah dan bertambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Ini termasuk juga di dalam kaidah cara belajar, mengulang pelajaran setelah kajian selesai dengan cara muzakarah ataupun murajaah. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Jadi kalau kita sekarang sudah sering mengulang pelajaran, sudah sering bertanya kepada ahlinya, kemudian kita pelajari juga dari kitab-kitabnya, maka keutamaan yang paling utama adalah mengamalkannya. Kalau sekarang sudah paham tentang ilmu tajwid, Pak, amalkan di dalam bacaan Quran kita. Jangan sebelum belajar tajwid dengan setelah belajar tajwid bacaan Qurannya masih seperti itu juga, berarti tidak diamalkan ilmu tajwidnya. Kalau sudah paham selama ini, misalkan kita kurang dalam pengucapan huruf kha, biasanya ho, sekarang ada kha, maka silahkan diamalkan di dalam bacaan kita sehari-hari. Atau kita belum sebelumnya nggak tahu bagaimana hukum membaca nun sukun ketemu dengan ain, maka setelah memaham ilmunya amalkan di dalam bacaan sehari-hari. Jadi saat membaca Al-Quran, setelah diisi dengan ilmu tajwidnya, seharusnya merubah bacaan kita jauh lebih baik dan benar lagi. Yang terakhir itu bersungguh-sungguh mempelajari, mengulang murajaah dan muzakarahnya, dan kemudian mengamalkannya. Kalau fikih, ya bagaimana tata cara ibadah kita, perbaiki yang kurang, perbaiki yang salah. Wudunya udah sampai wudu belum ya? Nanti kalau sudah sampai wudu, Pak, biarkan sekarang kita mendapatkan dulu pelajaran tentang wudu yang baik dan benarnya, kemudian kita banyak bertanya soal kesalahan kekurangan kita, baru kemudian amalkan. Jangan sampai wudu kita itu ternyata salah di dalam pandangan hukum fikih, karena dulu kita belajar di SD, dan memang juga belajar di SD, ya gitu-gitu aja kan belajar di SD. Ya itu yang disebut dengan mengamalkan. Insya Allah, mudah-mudahan kalaulah kita sering dan bersungguh-sungguh, bukan hanya sering saja, tapi bersungguh-sungguh di dalam belajar, mempelajari, di dalam memahami, kemudian mengamalkannya, insya Allah kita akan jauh lebih baik lagi di dalam mengamalkan amal-amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan semakin baik dan benarnya amal ibadah kita, insya Allah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat diterima itu ada dua. Syarat diterima amal ibadah ada dua: ikhlas, ittiba. Ikhlas harus murni karena Allah, ittiba harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperbaiki iman kita, di dalam memperbaiki amal kita, di dalam memperbaiki ibadah kita, sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwa wa